Guys, kita mau panen ya. Ini kita tanam terong ya. Cuma karena dilewat-lewati kita geser ke sini. Kita mau petik cabai. Banyak di sini ya. Ini nggak tahu nih airnya nggak cocok atau gimana ya. Ini mati dia. Ujung-ujungnya mati. Ini juga sama keriting. Ini karena hama juga ya di sini ya. Tuh hamanya nggak bagus nih. Sereh, ada kutu putih. Pohon cabenya nggak banyak. Guys, nah ini dia hasil cabenya ya. Tuh cabenya lumayan. Oke, nanti kita mau olah jadi apa ya. Ini dia cabai yang kita petik tadi. Nah, kita mau bikin namanya daging baga khas Pariaman ya. Jadi daging yang dipakainya itu daging campuran ya, antara daging padat, gajih sama urat-urat ketetelan gitu ya. Terus ini bahan-bahannya kita haluskan nanti ya. Ini sini kita punya 2 ibu jari laos ya. Kemudian satu setengah ibu jari jahe. Ini pala seperempat kayu manis satu ujung kuku ini ya, 1 kuku ini ya, 5 buah kemiri, 2 buah cengkehnya 1 lagi. Terus 1 sendok makan ketumbar, sekitar 10 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, kemudian 4 buah kapulaga tuh ya. Sama 1 lagi ini ada jintan di bagian bawah tadi ya, nggak kelihatan tuh, jintan sekitar setengah sendok makan ya. Nah, untuk dagingnya sendiri kita pakai sekitar 250 gram daging. Kalau misalnya mau lebih boleh, lebih bagus ya. Terus untuk pelengkapnya kita pakai kentang. Kalau misalnya mau suka tempe juga boleh nanti tambahkan tempe ya. Untuk daun-daunnya kita punya daun salam 3 lembar, daun jeruk itu sekitar 5 lembar, 1 batang serai nanti dikeprek aja. Nah, ini daun kunyit, kita pakainya seharusnya satu lembar ukuran menengah ya, tapi karena kita punya ukuran kecil kita pakai 2 lembar. Nanti kita mau iris-iris ya, jadi kayak daun bawang sama seledri ini juga nanti ya, diiris-iris ya. Oke, kita haluskan dulu bumbu ini ya. Nanti jangan lupa minyak sama garam ya, karena minyak, garam, dan air ya. Jadi ini kalau orang Pariaman bilangnya gulai baga, tapi dia nggak pakai santan ya. Oke, langsung aja kita haluskan bumbu yang ini. Nanti kita kasih yang udah halus aja ya. Kalian bisa haluskan pakai blender, food processor, ataupun pakai diulek. Oke, halus ya. Nah, ini semua bumbunya udah dihaluskan ya. Tadi tipsnya cara menghaluskan bumbu keringnya. Bumbu kering itu ada rempah-rempah itu ya. Ketumbar itu tadi saya ulek dulu, kemudian baru kita campurkan dengan bumbu basah ya. Kayak cabai, bawang merah, bawang putih, sama garam. Dan ini kita kasih tadi sedikit minyak ya. Jadi minyaknya sebagai pencair, sebagai cairannya tadi kita pakai minyak. Jadi kita masukin minyaknya sedikit lagi aja, nggak usah banyak-banyak.
karena di sini udah ada minyak ya. Oke, langsung aja kita tuang. Ya. Ini kita goreng dulu namanya ya. Fungsinya untuk menghilangi rasa langu dari jahe dan lengkuas ya, laos ya. Karena kalau misalnya nggak digoreng, dia rasanya jadi langu. Tapi kalau digoreng itu dia rasanya enak kayak ayam bumbu gitu ya guys. Oke, ini kita tumis sekitar 5 menit sampai 10 menit ya. Tergantung kadar airnya ya. Oke, nah tadi ini udah kita kasih garam ya. Garamnya itu kita pakai setengah sendok makan. Kita kasih tadi ketika kita menggiling bahan kering. Jadi tips menggiling bahan kering itu kalian basahi dulu sedikit ya, atau cuci dulu terus diamkan sebentar baru digiling. Karena kalau misalnya kering gitu dia biasanya lebih alot. Ini langsung kita masukin daun-daun, ada daun kunyit, ada serai, daun jeruk, daun salam. Nah untuk daun kunyit, seledri, sama daun bawang itu nanti kita iris-iris ya. Kita masak sebentar biar dia nggak lama. Oke, nah ini kita masak sekitar 5 menit ya. Kemudian ini kita masukin daun kunyit, ini kita iris ya. Kita buang tulang daunnya karena nanti itu bagian yang akan termakan juga sama kita ya. Kemudian kita tambahkan sekitar 400 ml air. 400 ml air. Ini bagus ya. Ini kita bisa masukkan daging ya. Daging yang bagus itu sebenarnya nggak boleh dicuci ya, karena daging itu jadi keras. Tapi karena kita belinya di pasar dan tadi cukup banyak serangga juga, ya udah mau nggak mau kita cuci ya. Kalau yang bagus itu dia masih berdarah gitu, terus darahnya kering, nah, itu bagus daging, warnanya masih merah. Dan kali daging itu kalau disimpan terus dicuci, kalau mau kita simpan kemudian dicuci, dia lebih cepat busuk karena bakteri dari air. Itu tips dari saya juga. Oke, ini kita biarkan mendidih sambil kita mengiris bawang dan seledri ya. Nah ini ya, dagingnya udah masuk karena daging cenderung berurat ya. Jadi kita masaknya slow cook ya, kayak di simmer gitu ya, sekitar 20 menit lah. Apinya jangan terlalu besar, jadi penting dia mendidih terus kayak kita bikin sop ya, biar dia tetap empuk. Tuh. Warnanya bagus banget ya, sesuai dengan yang kita harapkan. Nah ini kita masak sampai kadar airnya berkurang sepertiga bagiannya, jadi dia nanti lebih kental daripada ini. Dia mendekati bumbu dasar tadi ya, airnya ya. Terus ini kita bisa coba masukin daun bawang sama seledri, rasanya meresap ke dagingnya. Untuk kentangnya kita masukkan di bagian terakhir ya, garnisnya ya, pelengkapnya. Yang bisa kalian masukin ke sini itu kentang, tempe. Kalau tempe sih sedikit agak merubah rasa ya, dia lebih cenderung ke rasa tempenya. Tapi kalau kentang dia rasanya masih stabil ya, tergantung selera. Oke, warnanya bagus banget ya, tuh. Meskipun nggak pakai santan, dia masih kental ya, karena dari kemiri itu sifatnya dia membuat makanan jadi gitu. Oke, dia kalau baga itu memang cenderung lebih berminyak daripada asam padeh, karena dia prosesnya tadi ditumis dulu. Kalau asam padeh dia langsung masuk aja dan dia lebih encer ya. Ini kita biarkan dulu sekitar 15 menit ya, sampai 15 sampai 20 menit. Nanti kita cek lagi. Kalau bisa ditutup ya biar dagingnya empuk. Oke guys, nah ini dia sudah sekitar 15 sampai 20 menit ya. Tadi kita barusan udah masukin kentang juga ya. Jadi ini udah mulai kental kan, kelihatan ya. Tuh.
Oke. Nah, tips buat kalian yang mau masak pakai kentang itu dia cenderung absorb garam ya. Jadi kalau misalnya masak pakai kentang harus sedikit lebih terasa garamnya ya daripada masak biasa. Karena nanti garamnya akan diserap sama kentangnya. Nah, jadi lama-lama kentangnya jadi asin, sementara lauknya jadi agak tawar. Oke guys, nah ini ya bentuknya ya kayak gini ya. Jadi bumbunya itu udah menyatu dengan kuah, dengan air ya. Jadi tingkat kekentalannya itu dia udah agak cukup kental. Ini kayak rendang gitu tapi tanpa santan. Terus karena di dalamnya ada rempah-rempah gitu ya. Nah bedanya baga dengan apa namanya, dengan asam pade. Baga itu dia nggak pakai, kalau di saya itu nggak pakai asam kandis ya. Kalau asam pade itu dia pakai asam kandis, jadi rasanya cenderung lebih asam. Kalau baga itu rasanya cenderung lebih ke gurih. Terus ini kentangnya juga udah empuk ya, jadi ini kita matikan apinya. Ini udah bisa kita nikmati ya. Tadi sih udah dicobain sama salah satu anggota keluarga, rasanya udah enak dan mantap. Karena saya puasa, nanti kita kasih review ya. Ini dia ya, waktu berbuka udah tiba. Ini ya, jadi ini baga itu dia kuahnya tuh kental kayak gini ya. Tuh, bumbunya banyak. Kemudian ada dagingnya, kentangnya juga ada empuk ya. Kita makan waktu berbuka nih rasanya. Nah, kalau makan ini jangan lupa sayurnya itu timun. Kalau nggak boleh pakai sayur singkong ya. Itu mantap banget deh pokoknya. Daun singkong ya, bukan sayur singkong buah ya. Tips untuk kalian yang mau rebus singkong itu biar rasanya kayak singkong padang, daun singkong padang, masukkan 1 lembar daun kunyit ke dalamnya ya. Jadi nanti rasanya rasa daun kunyit gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Enak banget. Oke guys, must try banget ya. Jangan lupa dicobain. Semoga bermanfaat ya.